Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, menggerakkan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Pada dasarnya, fungsi manajemen dibagi menjadi 4, antara lain 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Evaluasi. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Jenjang planning dari perspektif terbaik untuk memenuhi tujuan itu. 1. Top level planning. Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis, memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan, serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. 2. Middle level planning. Jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif, meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. 3. Low level planning. Perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan, sehingga planning ini mengarah kepada aktivitas operasional. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. 3. Pengarahan. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan 1. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. 2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. 3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. 4. Evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses bekerja berlangsung. Sekian dan terima kasih.